Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang khas Indonesia banget nih, gotong royong. Kita coba gali lebih dalam ya, apa sih maknanya, contohnya gimana. Nah, sumber kita kali ini agak unik. Ini dari materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang disiapin oleh Bapak Dwi Husnanto dari SDN Gunung 5. Walaupun buat anak kelas 5 ya awalnya, tapi ini dasar yang oke banget loh buat kita pahami bareng soal gotong royong. Seru nih kayaknya. Oke deh, kita mulai aja ya. Jadi, apa sih sebenarnya gotong royong itu kalau dari sumber ini gimana? Oke, jadi konsep dasarnya menarik nih. Kata gotong royong itu kan asalnya dari bahasa Jawa ya. Gotong itu artinya ngangkat atau mikul gitu lah. Nah, royong itu artinya bareng-bareng. Oh, jadi angkat bareng-bareng. Pikul beban sama-sama gitu ya? Ya, persis secara harfiah sih gitu. Tapi, ini lebih dari sekedar kerja fisik bareng aja loh. Ini lebih ke kerjasama, tapi yang sukarela. Tujuannya ya buat kebaikan bersama, gitu intinya. Jadi bukan kayak kerja kelompok biasa di kantor gitu ya? Ada semacam, apa ya, nilai lebihnya gitu. Nah, bener banget. Ada nilai-nilai penting di baliknya. Materi ini nyebutin beberapa hal kunci. Ada semangat kebersamaan, jadi ngerasa satu bagian gitu. Terus kerjasama sukarela, ini penting nih. Jadi tulus, nggak ada paksaan, nggak ngarap imbalan langsung. Oke, kebersamaan, sukarela. Apalagi? Ada juga rasa peduli. Peduli sama orang lain, sama lingkungan. Dan seringnya, ini juga melibatkan musyawarah. Musyawarah. Kayak diskusi bareng gitu sebelum mulai. Iya, betul. Ngobrol dulu, sepakat dulu mau gimana. Nah, kombinasi semua ini nih yang bikin gotong royong itu jadi, ya, istimewa. Oh, oke, kebayang sekarang. Kalau contohnya nih, contoh nyata di kehidupan kita sehari-hari pasti banyak ya. Sumbernya nyebutin apa aja? Oh, banyak banget. Dan contohnya tuh deket banget sama kita, mulai dari lingkup paling kecil deh, keluarga. Misalnya ya, bersih-bersih rumah bareng pas hari Minggu, itu udah gotong royong versi mini kan. Iya juga ya. Kalau di sekolah, anak-anak SD kan sering tuh. Nah, itu dia kayak piket kelas bareng teman-teman atau ngerjain tugas kelompok. Itu kan latihan gotong royong juga sebetulnya. Oke. Terus, kalau di lingkungan masyarakat, ini yang mungkin paling sering kita asosiasikan dengan gotong royong ya. Betul sekali. Kerja bakti itu contoh paling klasik lah ya. Bersihin selokan bareng, benerin jalan, atau ngerapiin lapangan. Pernah lihat juga orang bangun rumah dibantuin tetangga rame-rame. Itu masuk juga kan? Masuk banget. Itu salah satu bentuk yang kuat banget. Termasuk juga bantu tetangga yang lagi punya hajatan, nikahan misalnya. Atau bahkan pas ada yang lagi berduka. Solidaritasnya kerasa banget di situ. Benar-benar. Kebersamaannya itu ya. Iya, sumber ini juga nyinggung loh. Ada bentuk gotong royong cara baru sekarang. Oh ya? Gimana tuh? Kayak misalnya ngumpulin donasi lewat internet, crowdfunding gitu, buat bantu orang sakit atau yang kena musibah. Itu kan juga gotong royong, tapi pakai teknologi. Wah, iya juga ya. Keren sih konsepnya bisa adaptasi gitu. Terus manfaat utamanya apa nih yang ditekankan? Kenapa gotong royong itu bagus? Manfaatnya banyak lapisannya. Yang paling kelihatan jelas ya, kerjaan seberat apapun jadi terasa lebih ringan. Terus lebih cepat selesai juga kan, dikerjain rame-rame. Pastilah itu. Hemat waktu, hemat tenaga. Betul, tapi nggak cuma itu. Ini juga bisa mempererat hubungan antar warga, antar tetangga, antar teman. Jadi lebih akrab, saling kenal, saling percaya. Jadi dampak sosialnya kuat ya? Kuat banget. Ini juga numbuhin rasa peduli sosial. Kita jadi lebih aware sama kondisi sekitar kita. Dan ujung-ujungnya lingkungan jadi lebih damai, lebih harmonis. Secara keseluruhan, masyarakat atau komunitas jadi lebih, tangguh gitu. Kalau ada masalah, bisa dihadapi bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan penting nih. Zaman sekarang kan katanya serba cepat, orang makin individualis gitu ya. Masih relevan gak sih gotong royong ini? Gimana kata sumbernya? Justru itu, sumber ini malah nekenin kalau semangat ini tuh masih sangat relevan. Mungkin malah lebih penting lagi sekarang. Oh gitu, kenapa tuh? Ya, meskipun pantangannya beda ya sama zaman dulu, tapi semangat kebersamaan, kerjasama sukarela, ini tuh kayak kekuatan inti kita sebagai bangsa Indonesia buat ngadepin masalah-masalah zaman sekarang yang kompleks, misalnya isu lingkungan, masalah sosial. Nah, kemampuan buat gerak bareng ini jadi kunci, jadi aset berharga banget. Jadi ini semacam warisan budaya yang justru harus kita pegang erat-erat ya di zaman modern ini?
Tepat sekali. Ini warisan yang perlu terus kita jaga, kita rawat, dan yang paling penting kita praktekkan. Jangan cuma jadi cerita aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari materi Bapak Dwi Husnanto ini, intinya gotong royong itu semangat kerjasama. Tapi yang sukarela, tulus, buat kebaikan bersama. Akarnya kuat di budaya kita, contohnya banyak banget dari yang kecil di rumah sampai yang gede di masyarakat, bahkan ada bentuk barunya juga. Dan manfaatnya jelas bikin kerjaan ringan, hubungan erat, lingkungan damai, masyarakat kuat. Gitu ya kira-kira? Ya, ringkasannya pas banget itu. Udah mencakup semua poin pentingnya. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang dengerin. Apa tuh? Coba deh pikirin, gimana ya caranya Anda di kehidupan sehari-hari Anda bisa ikut menjaga atau malah menghidupkan lagi semangat gotong royong ini. Mungkin bisa mulai dari hal yang sederhana banget di lingkungan sekitar Anda. Nggak perlu yang besar-besar dulu. Benar juga. Sekecil apapun kontribusinya tetap berarti ya. Banget. Sangat berarti buat terus memelihara nilai kebersamaan kita ini.